ayat 3. Surah 7 3 sampai 10 ayat sampai 11. Saya baca di ayat ketiga, ganti coba baca ayat yang benar, begini gantian. 4 orang yang sakit kusta dari depan pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Lanjut, naik ke Pak. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke peperangan tentara Allah. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi mereka, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah membunuh raja-raja orang Het dan raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai di pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak, dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan, lalu mereka kembali masuk ke dalam kemah lain dan mengangkut juga barang-barang di sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ditinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini ke istana raja. Mereka pergi dan lalu berseru kepada penghuni pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang-orang dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia berjalan. Hanya ada kuda dan keledai yang terhambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para menunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Jadi saya mau kasih tahu background daripada cerita ini. Jadi kisah tentang 4 orang yang dusta ini hanya kisah yang diselipkan. Karena sebenarnya film ini bicara tentang bagaimana Elisa dan bangsa Israel serta raja pada masa itu, bagaimana mereka sedang menghadapi bencana kelaparan, dan memang bencana itu karena perbuatan daripada Elisa. Jadi betul-betul mereka dikepung dan gak ada makanan sama sekali, mereka kelaparan. Jadi kisah ini cerita tentang bagaimana Israel yang sedang di dalam persoalan karena sedang dikepung oleh tentara-tentara orang Aram, gak bisa makan. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya dikatakan saking beratnya kelaparan, dikatakan di 2 Raja-Raja 6, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Bayangkan, sampai tai merpati pun mahal, pakai ukuran sikal perak, saking kelaparannya. Bahkan sampai ada satu kejadian, 2 orang ibu menghadap kepada raja, dan raja tanya, persoalanmu apa?
Satu orang ibunya bilang, kemarin kami udah janjian, karena gak ada makanan, kita janjian ganti-gantian makanan. Duluan sama aku dipotong, dimasak, baru besoknya anakku. Gitu. Yang satu setuju dan dipotong sama itu dimakan. Pas besoknya giliran anak yang satunya disembunyikannya. Jadi yang satunya marah dan bilang lapor ke raja. Saking beratnya kelaparan itu sampai orang rela makan. Dan waktu itu raja sampai mengoyakkan pakaiannya karena dia pikir betapa beratnya penderitaan. Jadi kisah ini bercerita tentang Israel dan bagaimana raja sedang menangani kelaparan yang sedang terjadi di sini. Tapi ada 4 orang yang nggak tahu entah dari mana, bukan siapa-siapa. Jadi mereka ada di kota. Ya, kota itu bicara tentang disitulah tempatnya, itulah ibu kotanya. Dan keempat orang ini memang orang dari dalam. Tapi karena dia kusta itu kutukan, kusta itu kenajisan. Jadi nggak boleh orang bersentuhan sama mereka. Siapapun, bukan siapapun, barang apapun yang tersentuh sama orang kusta itu, barang itu menjadi najis. Jadi orang seperti ini orang yang dibuang. Mereka bukan berada di dalam kota, bukan di luar, karena nggak boleh masuk. Bagi mereka waktu itu kota ini kudus. Kalian berempat itu najis di luar. Pertama, mereka bukan bagian dari cerita itu. Yang kedua, mereka bukan orang-orang yang diharapkan ada di komunitas, tapi orang-orang yang diusir. Orang-orang yang gak boleh jadi bagian sebuah komunitas karena kehadirannya membawa kutuk. Nah, yang berikutnya yang kita tahu, mereka berada di luar dan kerjaan mereka tinggal tunggu waktu kapan matinya. Karena kusta itu tanpa sadar, pertama mungkin jari-jarinya putus sendiri sampai habis tubuhnya, itu orang kusta. Itu makanya dianggap itu sebagai sebuah kutukan. Dan itu pada waktu itu nular. Jadi kalau ada orang yang kena bisa kena kusta. Jadi mereka bukan orang yang diharapkan, tapi orang yang dibuang. Coba bayangin, orang yang tidak diharapkan, orang yang dibuang, orang yang hanya mendatangkan kutukan, orang yang gak ada orang yang mau sama mereka. Tapi hebatnya dalam kisah ini ada satu bangsa yang sedang mengalami kelaparan, bahkan rajanya sampai koyakkan jubahnya karena dia gak punya solusi untuk persoalan ini. Satu kota mati kelaparan. Raja sampai dia koyakin bajunya, dia bilang, aku gak punya solusi. Jadi cerita ini tentang satu kota, satu bangsa yang sudah mulai marah sama Tuhan karena tak ada solusi yang mereka bisa buat. Musuh mengepung mereka, tinggal tunggu mati. Gak ada yang bisa kasih jawab. Saya ulangi dan garis bawahnya, tak ada yang bisa kasih solusi bagi bangsa itu. Solusinya ya saling makan. Tapi yang menarik ada 4 orang yang mereka pun sama. Jadi diskusi mereka itu begini. Kita perhatikan ya. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jadi 4 orang ini duduk-duduk dan mereka tahu tujuan hidup mereka nunggu mati aja. Jadi sambil mereka duduk-duduk, mereka bilang begini, kita duduk di sini mati. Masuk pun kita ke kota, sama mati juga, orang lapar di sini. Mereka di luar ini tidak punya solusi karena gak ada jawaban untuk kusta. Jadi masalah di dalam kota dengan masalah di luar kota sama, gak ada jawaban. Kadang-kadang itu yang kalian alami. Masalah di kampungmu gak ada jawabannya, datang ke Bali, merantau. Sampai di Bali, gak ada juga jawabannya. Setelah itu ngapain? Mungkin sih kalian gak duduk-duduk, ada yang kerja. Sampai kapan? Gak tahu sebelum, sampai kapan kerjanya? Sampai mati.
solusi sampai di perantauan, nggak ada solusi. Dulu marah-marah sama orang tua, sama keluarga, pokoknya saya mau merantau ngotot banget. Sampai di perantauan, nangis-nangis berdoa, Tuhan berkati aku supaya ada uang untuk pulang kampung. Kita suka nggak? Dulu ngotot merantau, sampai di perantauan gak ada uang pulang kampung enggak. Kadang-kadang mau video callan pun gak ada paket data. Di kampung gak ada solusi, di sini pun gak ada solusi. Mereka sama. Jadi 4 orang itu bilang, di sini kita mau buat apa? Tinggal tunggu mati. Masuk pun kita ke kota, sama di sana pun orang tunggu mati kelaparan di dalam. Sudah mulai makan anaknya di sana. Jadi mereka ada di dalam situasi di luar sini pun mati, di dalam sana pun mati. Terus kita mau buat apa? Ada yang punya ide konyol. Sini kita mati, di sana kita mati, ke tempat musuh pun kita mati. Tapi mereka memutuskan apa? Nah, ini keputusan mereka. Bila kita masuk ke kota, dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Jika kita tinggal di sini, kita mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Arab, ke tentara musuh. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita hidup. Jika mereka mematikan kita, kita mati. Jadi mereka pikir masuk ke tempat kelaparan itu, tempat teman itu mati. Di sini pun kita mati. Kita cobalah ke tempat musuh. Kalau dibiarkan mereka kita hidup. Kalau mati ya mati, sama ya mati. Artinya hari itu mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang patriotis. Karena mereka tahu sisa hidup kita mau ngapain? Menunggu mati. Kita balik pun ke tempat orang yang mengusir kita mati juga. Mereka sedang kelaparan di situ. Tapi ada satu tempat lagi, tempat musuh namanya, tempat perjuangan, tempat mengejar mimpi, tempat di mana mereka mau coba sesuatu yang apa ya? Yang patriotis itu bahasa Indonesia apa? Pahlawan. Yang berguna. Karena kalau cuma duduk di situ, si Kusta yang A bilang tinggal berapa jarimu? Aku tinggal 4. Yang satu, kamu masih beruntung, aku tinggal 1. Terus yang satu lagi bilang, aku udah habis. Ini kakiku udah tinggal separuh. Kira-kira mereka kalau duduk diskusi sesama orang kusta, yang diceritain apa? Persoalan. Kalau mereka masuk ke kota yang sedang kelaparan, sama. Mereka mulai saling makan di sini. Dan mereka putuskan ini, boleh nggak kita coba satu hal yang berguna? Sama-sama bilang sama saya, satu hal yang berguna. Satu hal yang berguna. November ini bicara tentang Hari Pahlawan kalau di Indonesia itu kira-kira 4 hari yang lalu. Hari Pahlawan itu diperingati karena tragedi 10 November di Surabaya. Kenapa disebut Hari Pahlawan? Bukan karena Indonesia menang waktu itu. Karena banyak yang mati di sini. Kalah sebenarnya kalah. Tapi kenapa dibuat Hari Pahlawan? Karena ada orang-orang di Surabaya waktu itu mencoba melakukan sesuatu yang berguna. Cara menjadi pahlawan apa? Lakukan sesuatu yang berguna. Mungkin kau nggak bisa jadi pahlawan bagi dunia, bagi bangsa, bagi kota. At least minimal kau jadi pahlawan bagi keluarga. Ini direkam atau siaran langsung? Langsung. Oh, kalian yang dengar siapa tahu yang nonton ya. Kalau mau jadi pahlawan, lakukan sesuatu yang berguna. Mulai dari keluarga. Contoh apa? Contohnya sederhana.
Kita sedang di dalam situasi yang sulit karena pandemi yang berkepanjangan sudah sampai 2 tahun. Dan gak ada yang punya solusi. Pemimpin dunia ini pun gak ada yang punya solusi. Kita tuh berpikir kalau orang pakai masker aman, enggak, mati juga tak aman ya. Kita berpikir kalau divaksin semua akan aman, enggak, masih terus juga. Kemarin teman saya di Singapura cerita begini, dia telepon 1 jam gitu. Setelah mereka dapat suntikan vaksin ketiga, apa namanya? Booster. Booster itu artinya makin memperkuat, gitu ya. Dia bilang, kok makin banyak ya? Artinya nggak ada solusi. Tapi bukan berarti karena nggak ada solusi karena pandemi ini, maka kalian berpikir hanya duduk-duduk diam-diam dan tinggal tunggu mati, atau tunggu kapan debt collector datang lagi. Dan kalian tahu pintu masuk dari sana kalau dia datang buat saya pintu kedua. Bukan begitu. Lakukan sesuatu yang berguna sehingga mungkin kalau kau suami ketika kau melakukan sesuatu yang berguna, istrimu menganggap engkau pahlawannya. Amin. Kalau kau orang tua lakukan sesuatu yang berguna sehingga anakmu bilang, papa mamaku ini pahlawan bagiku. Jadi kalau mau jadi pahlawan itu sederhana, lakukan sesuatu yang berguna. Bilang sama sebelahmu, yang berguna. Yang berguna. Tapi kan bukan berguna bagimu, berguna bagi orang lain, itu pahlawan. Kalau hanya untuk dirimu, Anda bukan pahlawan. Gitu. Engkau egois, engkau pecundang. Gitu. Tapi kalau kau lakukan bagi orang lain, itu yang disebut pahlawan. Saya nggak tahu, mungkin ada orang tua di sini yang secara finansial atau kesusahan. Tapi coba perhatikan dirimu. Ada orang di masa-masa sukar ini, kebiasaan buruknya masih aja terus berlanjut. Rokok nggak berkurang, malah makin tambah stres saya, jadi tambah banyak rokok. Ada yang tadinya mungkin minum mabuk itu sekali sebulan, sekarang bisa tiap hari, saking tambah stres. Saya nggak suruh kalian bawa apa namanya ya, bunuh musuh, enggak. Jadi kalau mau jadi pahlawan, lakukan sesuatu yang berguna, sederhana kok. Daripada kau habiskan uangmu beli rokok 300.000 1 bulan, bisa nggak berhenti dan kau bilang kepada istri atau anakmu, boleh nggak pakai ini untuk sesuatu yang baik dengan yang lain? Itu juga sudah jadi pahlawan. Karena saudara sedang melakukan sesuatu yang berguna. Atau mungkin kau lihat ada tetanggamu yang mereka makan pun udah susah. Mungkin ada beras 2 kilo di rumah. Boleh nggak kau ambil 1 kilo dan kasih ke mereka? Itu artinya apa? Lakukan sesuatu yang berguna. Bagimu itu sederhana, tapi bagi orang lain engkau pahlawan. Amin. Nah, hari itu yang dilakukan 4 orang kusta itu. Kita tunggu di sini, kita mati. Kita masuk ke tempat saudara-saudara kita yang lapar, kita mati. Boleh nggak kita coba masuk ke tempat musuh? Di sini mati, di sana mati. Kalau ke tempat musuh, kemungkinan terbesarnya juga mati kok. Kalau masuk ke tempat musuhmu atau masuk ke kandang singa, mana ada kemungkinan itu? Mati. Tapi mereka berpikir maunya matinya jadi pahlawan. Jangan mati jadi pecundang. Kalau mereka menanti di situ ketika mati, orang akan bilang apa? Oh, ya salah orang kusta. Memang tinggal tunggu mati. Kalau mereka masuk ke kota, mati di tempat kelaparan itu, orang akan bilang apa? Ya udah kusta, bodoh lah. Udah tahu di tempat kelaparan, datang lagi. Orang akan bilang saudara bodoh. Tapi ketika masuk ke daerah musuh, mati pun di situ, minimal orang akan bilang sekalipun dia kusta, sekalipun dia tertolak, sekalipun dia nggak punya kemampuan apa-apa, minimal dia punya keberanian buat sesuatu di mana? Di daerah musuh. Sekali sama-sama bilang sama saya, sesuatu yang berguna. Sesuatu yang berguna. Jadi kalau saudara mau belajar seperti orang-orang kusta ini,
Situasi yang terjadi hari itu, hidup mereka pun tak ada harapan. Hidup orang-orang di kota pun sudah tidak ada lagi harapan. Bahkan raja sudah bilang, udah sampai kau yakin bajunya tanda ketidakmampuan. Orang yang gak mampu, orang yang gak masuk sama kualifikasi itu, belajar mencoba sesuatu yang berguna. Pergilah mereka ke daerah. Keempat orang ini saya percaya begini, mereka mulai lihat-lihat, mati gak kita? Mati gak kita? Tapi di dalam pergumulan mereka berjalan terus karena kesepakatan mereka ngapain? Melakukan sesuatu yang berguna. Sama-sama bilang sama saya, melakukan sesuatu yang berguna. Melakukan sesuatu yang berguna. Waktu mereka sampai ke tempat itu, mereka pun kaget. Kemana orang-orang itu? Adakah dijumpai orang-orang Aram di situ? Enggak ada. Semua udah lari ke kacir. Yang tinggal harta bendanya. Ayat 6 bilang begini. Sebab Tuhan telah membuat tentara orang Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkata seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja rakyat dan raja-raja orang Israel melawan kita supaya menyerang mereka. Karena itu berarti mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri dan menyelamatkan nyawa. Pertanyaan saya begini, kapan Tuhan buat mereka lari kocak-kacir? Karena ada 4 orang yang memutuskan melakukan sesuatu yang berguna. Dari mana saya tahu? Karena daerah di situ perbukitan, kelihatan dari kejauhan. Kenapa orang Israel itu tinggal di kota? Mereka melihat, takut, mereka masih dikepung sama orang-orang. Mereka lihat. Dan antara orang ini yang puspa ini, mereka lihat ada orang kelaparan. Mereka lihat mereka tinggal tunggu mati. Mereka lihat di sana tempat musuh, ada musuh di situ. Maka mereka bilang, yuk kita ke situ. Kalau dibiarin mereka hidup, kita hidup. Kalau dibuat mereka mati, kita mati. Mereka lihat ada orang itu ada. Tapi ketika 4 orang itu sepakat bilang kita ke tempat musuh, itu sorga yang tinggi. Kalau orang normal gak mau melakukan yang berguna, Tuhan bisa pakai orang yang tak berguna melakukan sesuatu yang berguna. Mungkin ada orang yang berpikir kalian ini hanya sampah yang fungsimu apa sih di bangsa ini? Mungkin orang menganggap saudara orang yang gak berguna sama sekali. Mungkin keluarga berpikir engkau hanya bikin susah keluarga. Engkau bukan termasuk orang yang diimpi-impikan di dalam keluarga. Tapi ketika di dalam hatimu bilang, Tuhan, aku memang lahir sebagai orang yang gak berguna. Dari dulu aku bikin orang susah, tapi aku mau dalam sisa hidupku ke depan melakukan sesuatu yang berguna. Ketika kau putuskan itu, sorga yang sama yang gempar ketika 4 orang kusta memutuskan sesuatu yang berguna, sorga yang sama juga akan gempar ketika saudara pun bilang, aku mau lakukan sesuatu yang berguna. Amen. 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 Mereka gak punya kemampuan apa-apa. Bisa jadi jari tangannya pun gak ada lagi, gak lengkap. Tapi di dalam segala keterbatasan mereka masih mau pergi melakukan itu. Dan itu yang bikin sorga goncang. Tentara Aram itu banyak sekali. Makanya mereka diam di dalam kota, takut karena mereka merasa kita gak sebanding. Ada 4 orang yang tak berguna memutuskan melakukan sesuatu yang berguna. Pertolongan dari mana? Seperti Daud bilang dalam Mazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit. Ketika kaki
mereka berempat melangkah ke arah tempat musuhnya, di situ juga sorga keluarkan bunyi-bunyian di sana. Ketika mereka melangkah satu langkah, musuh di sana pun berlari menjauh selangkah. Makin mereka mendekat, makin jauh musuh itu. Ketika mereka sampai ke tempat kemah orang Aram, udah kosong tempat itu. Bagian kita ngapain? Melangkah. Jauh. Tapi Pak, bisa mati nanti. Nggak apa-apa. Di sini mau mati juga nih. Amin. Saya nggak tahu sudah berapa lama saudara hidup. Saya bersyukur kalau saya mau hitung umur saya sudah 39 tahun saya hidup. Dan saya tahu ada orang yang mungkin hidupnya lebih lama dari saya dan kau melihat ngerasa apa yang berguna yang dibuat. Mungkin engkau pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang berguna, tapi kau berpikir ini, iya nanti kalau jadi, ya gimana kalau ditolak? Sama mungkin saudara perhatikan ada orang-orang yang perlu dilayani dan niat hatimu, aku mau buat yang berguna deh, aku mau ajak dia datang kepada Tuhan. Tetapi di dalam hatimu bilang, iya kalau diterima, kalau ditolak gimana? Kalau kita belajar dari orang kusta itu, melangkah saja. Amin. Punya niat melakukan sesuatu yang berguna dia berlangkah. Dan niat nggak cukup, melangkahlah. Sama seperti anak-anak di sini, saya suruh mereka bikin kolam. Saya tahu banyak yang bikin pertimbangan ini mau jadi apa. Minimal kemarin udah jadi kolam renang kan gitu. Bagimu itu tak berguna, tapi bagi dua anak itu jawaban doa mereka. Aku tak pernah tahu di bayangan saya itu kolam ikan. Tapi saya lihat ada anak-anak yang bahagia. Kita nggak tahu cara mereka berdoa. Trust me. Engkau sedang menjawab doa. Amin. Lakukan walaupun itu sederhana. Ketika kau melakukannya, bisa jadi yang kau lakukan itu jawaban doa bagi orang. Di gereja kita ada seorang ibu perawat, hidupnya susah ya, karena kebetulan itu adik saya. Ya. Rumahnya kalau hujan masih masuk air. Tapi saya percaya mereka memutuskan melakukan sesuatu yang berguna. Dan hari ini saya melihat, kalau saya bayangkan itu, hati saya bilang Tuhan terima kasih. Hari ini itu adik saya paling sering saya marah karena bandelnya juga luar biasa. Dan mungkin di hati mereka pun berpikir ya kami nggak sehebat abang ya. Mereka manggil saya abang, di mata mereka saya hebat lah ya, karena pendeta bla bla dan sebagainya. Tapi ketika mereka memutuskan sesuatu yang melakukan sesuatu yang berguna, niat ketika mereka melangkah disertai Tuhan, disertai. Karena kita lihat ada orang yang mereka tolong lewat apa yang mereka punya. Mereka nggak tunggu kaya raya dulu, tunggu punya rumah bertingkat kayak abang saya baru saya melayani. Di dalam kesederhanaannya memutuskan melakukan sesuatu yang berguna. Dan hati saya, walaupun mereka nggak tahu, nggak dengar, nggak ada yang tahu, tapi jadi saya bilang Tuhan makasih. Ternyata aku punya keluarga yang hebat. Karena teman-teman saya dari luar bilang semua hebat ya, punya hati. Karena kebanyakan dokter sekarang punya ketakutan kalau punya hati. Karena saya mendengar banyak orang datang ke dokter disuruh jauh-jauh saja kan. Tapi kita lihat itu yang dibilang memutuskan melakukan sesuatu yang berguna. Ketika kita memutuskan melakukan sesuatu yang berguna,
Tuhan pun bertindak dari sana. Ketika mereka berempat memutuskan masuk ke tempat perkemahan orang Aram, Tuhan pun buat sesuatu untuk mengusir orang Aram itu. Ayat 8 bilang begini, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masih di pinggirnya, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Tadinya ini orang tinggal tunggu mati. Tadinya mereka hidup dari belas kasihan orang di dalam kota. Tapi orang yang kasih makan mereka kelaparan, sudah menunggu mati. Dan mereka memutuskan pergi sana. Mereka gak dicatat di situ, maka keempat orang kusta itu berembuk, kita mau pakai senjata apa yang bunuh orang Aram. Mereka gak pergi cari ke hutan, cari kayu atau batu runcing. Enggak. Memang konyol, cuma punya niat. Ayo jalan-jalan aja. Sampai di sana kalau mereka cari musuh, enggak cari makan. Sampai di satu kemah yang mereka lihat ada periuk. Makan mereka berempat di situ. Selesai makan, mereka lihat ada emas, ada apa, mereka ambil, mereka kutip, mereka simpan, dan mereka pikir hebat. Tadi ada satu orang, dia bilang begini, tidak patut kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Di kota itu mereka dapat kabar buruk apa? Kelaparan, mati. Tapi ada orang yang memutuskan melakukan sesuatu yang berguna. Ketika mereka berjalan, mereka bertemu dengan kabar baik. Mereka lihat apa? Musuh sudah pergi, yang tinggal berkat. Mereka terima. Dan ketika mereka terima berkat itu, salah satunya bilang, gak patut kalau cuma kita nikmati. Yuk kita cerita sama orang lain. Akhirnya yang 4 orang itu pergi ke kota dan cerita. Walaupun sebenarnya yang mereka sampaikan itu kalau saudara baca seterusnya enggak begitu diterima. Tapi pada akhirnya ada yang percaya, mereka sama-sama menjarak ke sana. Yang tadinya semuanya mahal jadi murah. Karena apa? Mereka terima kabar baik. Kok bisa mereka terima kabar baik? Karena ada orang yang memutuskan melakukan sesuatu yang berbeda. Amin. Kabar baik tidak kau temukan di tempat di mana kau frustasi, enggak. Kalau kau berada di satu tempat kau sedang frustasi di situ, melangkahlah. Waktu Abraham lihat-lihatan sama istrinya Sarah, mereka lagi frustasi. Mereka berpikir begini, 18 tahun yang lalu Tuhan janji sama mereka akan kasih anak. 18 tahun perjalanan, mereka lihat-lihatan di kemah itu hanya masih berdua. Itu makanya Tuhan ngomong sama Abraham, dia bilang apa? Keluar dari kemah. Ketika mereka keluar dari kemah, Tuhan bilang, boleh gak kau lihat ke atas? Dilihatnya langit, banyak bintang di situ. Dan Tuhan bilang, seperti itu nanti banyak keturunan. Mereka bikin kemah di padang gurun, dan tentunya bukan tanah di luar rumahnya, pasir. Lihat pasir itu, seperti itu nanti banyak keturunan. Kalau masih di dalam kemah, frustasi. Tapi mereka memutuskan apa? 4 orang itu juga sama. Kalau di depan pintu gerbang itu cuma lihat-lihat dan mereka tunggu mati. Tapi mereka pergi. Dan ketika mereka berjalan, mereka ketemu dengan kabar. Saya tahu banyak di antara saudara yang butuh kabar baik hari ini. Dan tidak kebetulan di dalam suasana hari yang mendung, tadi di kamar kosmu kau pun berpikir, semendungnya hari ini, begitulah nasibku. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin ada WA dari teman atau siapa yang nyuruh kalian
Dan ketika kau melangkah hari ini datang beribadah, kau dapat kabar baik. Amin. Amin. Di sini kau dapat kabar baik. Kabar baiknya apa? Lakukan sesuatu yang benar. Bahkan ketika banyak orang menyebut engkau sebagai orang yang tak berguna, sebutan orang kepadamu tidak menentukan masa depan. Orang boleh bilang apa sama kamu, tapi Tuhan punya planning yang luar biasa. Karena Dia yang bilang masa depan yang penuh harapan itu jadi bagian. Mungkin kalau kau lihat temanmu, kau lihat keluarga, mereka akan bilang apa? Gak adanya masa depan. Mau jadi apa kau? Mungkin itu yang orang akan bilang kepada saudara. Mau jadi apa? Tapi percaya, ketika kau ada di dalam Tuhan, kau temukan kabar baik. Orang yang tadinya menganggap kau bukan siapa-siapa, gak bisa apa-apa, hari ini kalau kau memutuskan Tuhan, engkau kabar baik. Karena Yesus itu kabar baik. Ketika kau terima kabar baik itu, kau akan menemukan jawaban. Bahkan jawaban itu kadang-kadang di tempat musuh. Tadinya mereka berpikir itu lembah kematian. Tapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, lembah kematian itu berubah jadi kebun buah-buahan. Begitu kata Paulus. Kita tutup dengan baca Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 4 bilang begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika Daud tulis Mazmur ini bukan dalam keadaan dia lagi baik, enggak, dia sedang di dalam tekanan yang besar. Itu makanya dia bilang sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bahasa aslinya bilang sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Sekarang ada bayangan yang nempel sama saya. Tidak ada manusia yang bayangannya lepas dari dia. Kalau lepas hantu kok. Tapi kalau masih manusia, bayanganku pasti nempel, betul? Coba lihat bayangan kalian, nempel atau lepas? Kalau dia lepas hantu dia. Nempel ya. Oke. Jadi bahasa aslinya bilang sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, artinya maut itu udah nempel sama dia. Dia sedang di dalam keadaan sudah nyaris mati. Tapi Daud bilang apa? Aku gak takut. Karena apa? Sebab engkau serta. Kalau Tuhan menyertai, kau gak takut mati. Amin. Makanya Paulus bilang, sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati menguntungkan. Jadi Daud bilang, udah nempel maut itu, udah nyaris mati aku. Itu sama seperti keadaan Daniel di gua singa. Udah dijilat di singa ibunya dia. Memang gak tertulis di sini. Saya dan sudah pernah. Bayangkan di gua singa itu bukan gua yang sebesar
tempat ibadah ini enggak. Dan bukan satu singanya, banyak. Singa yang kelaparan. Karena ketika musuhnya dimasukin, belum sampai ke tanah, udah dihabisin itu. Lapar banget di sini. Dan singa itu mulai jilat-jilat kaki. Artinya sudah merinding ya Daniel. Sudah bukan cuma semua lah sudah merinding. Karena dia pikir mati ya. Sudah nempel mati. Seperti Daud bilang, aku tidak takut. Karena Tuhan bisa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Banyak musuhnya, tapi masih bisa dia makan. Itulah hidup ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika engkau memutuskan melakukan sesuatu yang berguna, seperti 4 orang dusta tadi, ini yang Tuhan akan alami. Karena di situ pun kau mati. Jadi daripada diam saja, lakukanlah sesuatu yang berguna. Dan kau akan lihat, tadinya mereka berpikir mau mati juga ya. Tapi pada akhirnya mereka jadi pembawa kebenaran. Orang yang tadinya tak didenari, karena mereka memutuskan sesuatu yang berguna, mereka pulang ke kota, mereka didengar. Hari ini mungkin kau bukan orang yang didengar, mungkin gak ada yang mendengar suaramu, gak ada yang mendengar nasihat. Tapi kalau kau memutuskan melakukan sesuatu yang berguna bersama dengan Tuhan, apa yang gak mungkin bagimu, Tuhan bisa buat jadi mungkin. Bagi mereka mustahil kok mereka bisa didengar. Mustahil 4 orang dusta yang tinggal tunggu mati ini bisa tolong satu kota yang persoalannya raja pun tak bisa selesai. Saya percaya kalau engkau yakin Kristus ada di dalam, persoalan apapun yang bahkan bangsa ini gak bisa selesaikan, Tuhan bisa kasih hikmat kepada saudara. Engkau akan didengar, engkau akan terkenal. Iya. Tadi pagi di Aston ada penyerahan. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya bilang kepada orang tua yang punya anak. Saya baca Yesaya 61. Anakku ini akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Bapak mamanya dia kenal? Enggak ada. Saya bilang ke mereka, kalau hari ini dipajang foto di seluruh Indonesia, enggak ada yang tahu siapa itu dokter. Tapi ketika dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, janji Tuhan apa? Yesaya 61. Ini ayat yang paling terakhir. Yesaya 61:9 bilang, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Jadi ada pengakuan dari mulut orang yang apa? Terkenal. Selesai dari penyerahan anak, waktu mereka dapat surat, ada yang foto. Dan saya bilang itu kan buktinya untuk terkenal, ada yang foto itu. Orang terkenal ada yang foto itu kan. Jadi kalau selama ini kau selalu pengen minta foto sama orang-orang terkenal, akan tiba waktunya orang-orang akan minta foto sama kalian. Amin. Maka mulai hati latihan ngatur gaya. Karena apa? Itu janji Tuhan bagi gereja ini. Orang akan datang minta foto sama kalian. Dan itu terjadi tadi. Hal yang sama yang terjadi kepada orang dusta itu bisa berlaku bagi kita. Yang penting kau memutuskan, Bapak, pakai aku, izinkan aku untuk melakukan satu hal yang berguna dalam hidup. Saya nggak tahu udah berapa banyak hal yang bikin kacau yang pernah kau lakukan. Dan mulai hari ini bilang ke dirimu, aku
sejak memutuskan itu, sorga akan kocar-kacir di sana, mempersiapkan kabar baik. Kita bagi berdiri. Haleluya.